Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Senangnya aku bisa share kegiatan hari ini dan menyapa teman-teman semua. Mohon maaf ya teman-teman, kemarin aku gak sempet untuk upload video karena tuh kemarin sakit gitu ya. Jadi bener nih kayaknya prediksi teman-teman pas waktu itu bilang kok suara aku lagi agak beda gitu, apakah lagi sakit. Sebenarnya aku pikir waktu itu suara aku beda karena bangun tidur gitu ya pas voice over, dan ternyata memang beneran sakit dong. Jadi kayak demam, terus rada kayak mau gejala batuk flu gitu. Rasanya nggak enak badan banget ya, tapi alhamdulillah hari ini udah bisa mendingan gitu. Nah ini tuh mohon maaf ya teman-teman kalau pencahayaannya agak terpantul dari sinar matahari itu. Aku tuh mau mudik ke tempat orang tua, bukan mudik sih, main aja gitu ya. Ini lagi kemas-kemasin barang-barang juga, terus persiapin apa aja yang mau dibawa ke sana. Jadi bawa barang bawaan kayak kaos ganti gitu juga, atau baju ganti aku sama suamiku. Terus di sini aku mau bawa makanan aja. Kebetulan waktu itu kan aku dapat pesanan snack box ya. Nah kebetulan tuh aku masih punya frozennya gitu ya, kayak arem-arem, terus risol juga yang frozen. Jadi hari ini aku kukus si arem-aremnya, terus si risol ayamnya aku bawa mentah aja seperti ini, nanti digoreng di sana. Ini juga ada gorengan yang tadi pagi sempet aku goreng dan aku mau bawa aja. Jadi kalau punya stokan makanan kayak gini lumayan ya, kalau mau kemana-mana bisa buat buah tangan atau oleh-oleh, kan lumayan menghemat. Untuk mertua juga udah aku bagi ya teman-teman, dan suami aku yang bawa ke sana. Ini aku plastikin dulu buah tangan atau oleh-oleh aku yang akan aku bawa ke sana. Ini semuanya bikinan sendiri ya. Jadi lumayan nih bisa buat cemilan di sana juga. Oke, ini rumah aku belum aku beresin ya teman-teman, karena beberapa hari ini ada orderan kue, ada orderan snack gitu. Jadi kayak yang berturut-turut, badan masih agak capek juga, tapi ini sih cuma air mineral aja sih. Terus ini sambil beberes juga karena perkakas atau peralatan bikin kue buat packingan juga kadang masih ada di meja. Kadang tuh pulang delivery gitu yang udah capek banget gitu langsung tidur. Udah sih barang bawaan aku cuma kayak gini aja karena kita juga nggak nginep ya di tempat orang tua, cuma main aja. Terus ini aku sembari sedikit beres-beres ya di area sini. Ini air mineral jelas sisaan pas waktu aku bikin snack box, udah deh biarin aja di situ. Nanti gampang ya, siapa aja yang mau minum boleh. Jadi praktis. Oke, ini aku siap-siap, suami aku udah ngeluarin motornya. Jadi kita tuh kayak pagi-pagi gitu ya ke sana biar ini rada lama gitu di sana. Terus karena kalau pagi begini kan enak ya di perjalanan, nggak panas. Jangan lupa juga ini dikunci si pintunya di pintu rumahnya. Aku kalau bepergian memang seringnya pakai baju yang nyaman aja kayak gini ya, kayak piyama atau one set yang adem. Terus sebelum nyampe di tempat orang tua aku, ini aku ngebakso dulu bareng suami aku karena kita lagi kayak kurang enak badan, jadi kayak flu gitu kan. Kayaknya tuh enak gitu, seger makan bakso yang pedas panas. Jadinya lumayan nih bikin plong gitu. Dan hangat di badan pastinya karena ini tuh cuacanya lagi hujan terus ya teman-teman. Ini udah sampai di tempat orang tuaku. Mohon maaf ya kalau rumahnya tuh berantakan, biasa ya rumah di kampung. Terus ini ada adik aku yang paling bungsu, aku tawarin arem-arem sama risol gitu. Itu kenapa ya celana aku kayak gitu tadi habis dari kamar mandi kali ya, jadi kayak gitu deh keselip. Dia tuh habis barusan pulang dari sekolah gitu, jadi kayak rebahan capek kali. Terus ini ada adik perempuan aku. Di sini aku mau bikin kopi buat suami aku ya di ruang makan. Karena ini rumahnya tuh di kampung ya, seadanya aja ya teman-teman, kayak gini lah. Ini biasa kalau di kampung tuh bikin kopi pakai air termos ya, karena selalu sedia air panas di termos. Beda sama di rumah aku, kalau mau bikin kopi tuh airnya ngerebus. Terus di sini aku mau bagi lontong atau arem-aremnya sama risolnya untuk eyang aku. Jadi karena rumahnya dekat gitu.
Dan ternyata di sini tuh hujan deras, kita kayak kejebak hujan, jadinya tuh pulangnya agak sorean banget gitu, nunggu hujannya reda. Ini di tempat eyang aku ya, ada keponakan aku juga, terus ada paman aku juga. Nah ini udah mulai mendingan. Oke, ini di keesokan paginya, jadi tuh aku ada pesanan mendadak ya teman-teman, dari sebuah bank swasta. Nggak tahu deh bank swasta atau bank negeri gitu, pokoknya dari salah satu bank gitu, untuk acara milad. Nah ini tuh sebelumnya tempatnya udah aku bersihin ya teman-teman, pakai lap, terus pakai tisu antiseptik gitu si mejanya. Aku ngedekor kuenya di sini ya teman-teman, karena aku nggak punya meja makan, nggak punya meja kerja gitu. Jadi tuh pesanannya adalah kue ulang tahun atau kue milad gitu ya, untuk ulang tahun bank tersebut. Yang ketiga, base cake-nya itu klepon cake. Jadi memang ini ya, dan 2 tingkat gitu ya, atau 2 layer. Jadi di sini aku pakai base cake-nya itu pakai pandan cake atau bolu pandan yang dikukus ya, versi dikukus. Untuk base cake-nya itu aku udah pernah share ya resepnya, terus juga untuk buttercream juga aku pernah share resepnya di video-video yang terdahulu. Mungkin teman-teman bisa scroll ke bawah kalau pengen tahu gitu resepnya. Nah ini tuh aku share cara ngedekornya aja ya teman-teman, biar ada gambaran gitu, karena kadang-kadang ada suka yang komen juga pengen tahu cara ngedekor kue ulang tahun. Di sini juga aku udah cuci tangan ya teman-teman. Mohon maaf kalau aku nggak pakai sarung tangan gitu, karena agak susah, suka kadang tuh licin gitu kalau ngedekor kue pakai sarung tangan. Terus ini yang pertama, layer cake-nya itu dikasih buttercream rasa pandan, lalu aku pakaiin juga unti atau enten-enten yang terbuat dari kelapa parut yang dimasak dengan gula merah dan pandan. Terus ditata seperti ini ya, karena ini kan klepon cake. Kalau di daerah aku tuh klepon cake lumayan banyak yang bikin, tapi aku sebenarnya nggak bikin, ini pun custom ya dari orangnya. Jadi ini aku tuh pertama kali bikin dan langsung deh bikinnya tuh yang 2 tingkat, kan challenge banget ya. Terus ini lapisan kedua sama, berhubung ini untuk kue milad atau ulang tahun sebuah bank, terus juga 2 tingkat. Jadi memang aku pakai base cake-nya lumayan banyak, jadi kayak supaya bentuk kuenya itu lebih tinggi. Ini layer yang kedua sama ya, dikasih buttercream, dikasih unti atau enten-enten kelapanya. Terus yang terakhir ini yang paling atas. Jadi tuh ini ukuran bawahnya adalah kue dengan diameter 20 cm dan di bagian atasnya itu kue dengan diameter 16 cm. Lalu aku ratakan seluruh permukaan kuenya pakai buttercream. Jadi semuanya dipakein buttercream secara merata, diratakan ya teman-teman. Ini prosesnya seperti ini. Jadi tuh bikin kue ulang tahun itu sebenarnya gampang kalau kita mau aja gitu ya, jadi bisa dibuat dari rumah. Nah ini berhubung cake-nya itu bertingkat, jadi tuh tadi aku sempat tusukin sedotan ya, biar tidak goyang gitu nanti lapisan atasnya. Terus ini bagian kue yang masih kelihatan aku cover lagi dengan buttercream biar tertutup seluruh permukaannya. Usaha jualan kue, terutama kue ulang tahun ini juga lumayan menjanjikan loh hasilnya, dan bisa dikerjakan dari rumah, terutama untuk ibu-ibu yang memang pengen atau ingin memiliki penghasilan dari rumah ya, atau penghasilan sampingan. Nah ini setelah seluruh permukaan kuenya tercover dengan buttercream, lalu aku kasih taburan kelapa parut yang udah disangrai sampai kering. Jadi tujuannya biar tidak cepat basi ya, si kelapa parutnya harus disangrai. Atau teman-teman juga bisa beli yang udah jadi, ada gitu di toko bahan kue. Tapi kalau menurut aku kalau bikin sendiri itu rasanya jauh lebih enak. Jadi tuh kayak seger aja gitu, juicy ya, ada rasa manis, gurih gitu, dan fresh aja aromanya. Lalu ini lanjut di lapisan kedua, aku mulai taruh si pandan cake atau base cake-nya yang ukuran 16 cm, lalu sama ya seperti dekorasi yang kue bagian bawah, dikasih buttercream sama unti atau enten-enten kelapa. Mohon maaf ya teman-teman kalau suaraku agak beda, ini aku tuh lagi sakit tenggorokan juga, lagi batuk, pilek, flu lah pokoknya gitu. Terus ini jangan lupa juga ditusukin beberapa sedotan yang agak kokoh ya, biar ini
tidak bergeser gitu loh antara lapisan bawah dan atasnya, biar menyatu. Lalu dikasih buttercream seluruh permukaan kue bagian atasnya. Sama prosesnya karena ini memang kuenya itu temanya simple ya, seperti ini memang benar-benar original klepon cake, tidak yang ada model tema dibikin gambar apa gitu atau bentuk apa, itu enggak. Terus ini aku lapisin juga semua permukaannya. Ini aku cepetin durasinya ya teman-teman, biar nggak terlalu panjang juga, biar lebih enak juga kan kalian nontonnya. Jadi nggak yang kelamaan gitu, takutnya bosen. Sama, lalu ini diratakan seperti ini ya, seluruh buttercream ke permukaan kuenya. Nah ini tuh menurut aku versi kue yang enak ya, kayak kue jadul, kue modern tapi yang mengadaptasi atau apa ya namanya ya, fusion dari kue jadul dibikin modern gitu ya, klepon cake. Jadinya tuh cocok gitu di lidah aku, bagi aku yang suka kue-kue jadul. Ini juga bisa buat referensi untuk kayak bikinan di rumah atau untuk anggota keluarga yang sedang ulang tahun, terutama untuk seperti orang tua gitu-gitu ya. Biasanya tuh suka dengan kue yang varian seperti ini karena perpaduan antara base cake-nya pandan cake dan juga unti kelapa. Lalu lapisan yang kedua pun aku taburi dengan kelapa parut yang sudah disangrai ya. Jadi tuh seluruh permukaannya ditabur. Ini tuh kuenya aku jual dengan harga Rp300.000 ya teman-teman. Terus ini harus detail juga, semuanya harus tercover dengan kelapa parutnya biar enak gitu, nanti pas dipotong ada rasa manis, ada rasa wangi pandan, lembut dan juga gurih dari kelapanya. By the way teman-teman, ini aku sangrai kelapanya juga ditambahin sedikit garam ya biar ada rasa gurihnya. Sudah selesai, ini ditabur seluruh permukaannya dengan kelapa parutnya, tinggal dikasih dekorasi sedikit di bagian atasnya. Simple banget kan teman-teman membuat atau bikin kue ulang tahun. Kalian bisa coba di rumah atau mungkin bisa dijadikan usaha sampingan kalian ya. Nah ini tuh aku hias pakai buttercream di atasnya dengan spluit gitu yang kayak mawar. Lalu di atasnya juga aku kasih enten-enten atau unti kelapanya. Ini sebenarnya warnanya kurang dapet ya karena di dalam ruangan, tapi nanti aku tampilkan di luar ruangan biar warnanya lebih dapet. Nah aslinya warnanya seperti ini ya. Jadi tuh ini untuk milad Bank BSI yang ketiga. Nah teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku share bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum. Bye.